sini saya akan menjelaskan peradaban Islam pada masa modern. Yang pertama, dimulai dari kondisi Islam pada masa modern. Masa modern dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Di awal periode ini, kondisi Islam secara politis berada di bawah kendali kolonial. Pada saat itu, Eropa mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Di antara kemajuannya adalah dengan adanya penemuan mesin uap yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa yang semakin memantapkan kemajuannya. Sementara itu, pada abad ke-18, kerajaan Safawi dan kerajaan Mughal hancur pada paruh kedua abad ke-19 Masehi di tangan Inggris. Baru abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajah Barat. Padahal pada periode 650 Masehi sampai 1200 Masehi, Islam mengalami masa keemasan. Kondisi ini sangat kontras dengan negara-negara Barat yang pada saat itu masih berada pada masa kegelapan. Selanjutnya, tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Pasha adalah pelopor kebangkitan Islam di Mesir yang lahir pada bulan Januari 1765 Masehi di Kawala. Kemudian, pemikiran Muhammad Ali Pasha sebagai berikut. Yang pertama, mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar ke Prancis, Italia, Inggris, dan Australia. Kedua, dalam bidang militer. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi dan pertanian. Yang keempat, dalam bidang pendidikan. Adapun pengelompokan ilmu pengetahuan menjadi 5, yaitu ilmu pengetahuan bahasa, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika, dan pengetahuan keterampilan. Kemudian ada Rafi'ah Baidawi, Rafi'at Atawawi. Pokok-pokok pemikiran Atawawi dibagi menjadi beberapa, yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesejahteraan, bidang pemerintahan, dalam cinta tanah air atau patriotisme, dalam beritijad, dan bidang sains modern, yaitu beberapa pemikiran dari At-Tawawi. Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Jamaluddin adalah pemimpin pembaharuan Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah dari satu negara ke negara yang lain. Jamaluddin merupakan seorang yang cerdas. Pada saat 18 tahun, beliau sudah menguasai berbagai disiplin keilmuan, seperti ilmu agama, filsafat hukum, sejarah, metafisika, dan astrologi. Adapun pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, yaitu 1. Penyebab kemunduran Islam yang disebabkan beberapa hal, yaitu akhlak yang buruk dan asuh terhadap ilmu pengetahuan. 2. Menggagas ide pan-islamisme, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. 3. Antara laki-laki dan perempuan memiliki kehidupan yang sama. Dan yang keempat, berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Kitab yang ditulis Jamaluddin Al-Afghani adalah Al-Qadha wa Al-Qadar, tentang qadha dan qadar, dan Falsafah Syahadat Hadrat Sayyid Al-Syuhda, tentang filsafat. Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Abduh dilahirkan di Mahalat Nasr, Al-Bahirah, Mesir tahun 1849 Masehi, dan masih keturunan Umar bin Khattab dari garis ibunya. Muhammad Abduh melanjutkan ke Universitas Al-Azhar,
Kairo pada tahun 1866. Puncak karirnya, Abdul menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Adapun pokok-pokok pikiran Muhammad Abduh, yaitu 1. Dalam bidang pendidikan, menawarkan agar dilakukan lintas disiplin antara kurikulum madrasah dan sekolah. Tujuannya untuk menghilangkan dikotomi antara ulama dan ilmuwan modern. Abduh melakukan pengembangan kurikulum sekolah dasar, menengah, kejuruan, dan universitas, itu yang melakukan pembaruan dalam pendidikan Islam. Menyediakan dana khusus untuk gaji guru yang diambil dari perbendaharaan negara tanah wakaf negara. 2. Untuk ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. 3. Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. 4. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Kitab yang ditulis oleh Muhammad Abduh yaitu Tafsir Al-Manar Risalah Tauhid Syarh Nahjul Balaghah. Rashid Ridho 1865 sampai 1935 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Baharuddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Ia dilahirkan tidak jauh dari kota Tripoli pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Dalam pemikirannya, Ridho terpengaruh dengan pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Setelah Jamaluddin Al-Afghani wafat, Ridho ingin sekali bertemu Muhammad Abduh untuk belajar langsung dan mengetahui pandangannya tentang reformasi Islam. Atas persetujuan Abduh, Ridho menerbitkan majalah Al-Manar. Tujuannya adalah menjadi corong bagi gerakan dalam memajukan umat Islam, membebaskan dari belenggu penjajah. Pokok pemikiran Rashid Ridho yaitu 1. Kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, adalah umat Islam berpaling dari ajaran-ajaran. 2. Merebaknya paham fatalisme di dunia Islam. 3. Ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan agama Islam. Hukum fikir yang berkenaan dengan kemasyarakatan tidak boleh dianggap absolut. Kitab yang ditulis Rashid Ridho adalah Medali Jins Al-Latif atau panggilan terhadap wanita, dan Wahyu Muhammad atau Wahyu Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu Muhammad Iqbal 1877 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal lahir di kota Sialkot di Punjab pada tanggal 9 November 1877 Masehi. Iqbal berasal dari keluarga kelas menengah yang sederhana. Pendidikan agama didapatkan dari orang tuanya yang juga tokoh sufi di India. Puncak karirnya, Iqbal terpilih menjadi Presiden Liga Muslim pada tahun 1930. Liga Muslim ini memiliki peran yang strategis dalam pergerakan kemerdekaan India. Selain itu, ia menjadi kunci utama dalam pendirian negara Pakistan sebagai sebuah negara Islam yang terpisah dari negara India. Meskipun tidak sempat menyaksikan langsung pendirian berdirinya negara Pakistan, tetapi karena jasanya, Iqbal tetap dikenal menjadi pahlawan nasional di Pakistan. Namanya diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional Muhammad Iqbal di Lahore, Pakistan. Berikut adalah pokok-pokok pikiran Muhammad Iqbal. Yang pertama yaitu bercita-cita membangun sebuah peradaban baru yang anggun, yaitu perpaduan antara peradaban Barat dan Timur. Keduanya dipadukan antara penalaran dan cinta. Menurutnya, apabila cinta dan penalaran berpadu, niscaya akan tercipta sebuah dunia baru. Kekurangan Barat diisi Timur dan kekurangan Timur diisi Barat. Selanjutnya yaitu Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Yang ketiga yaitu pintu ijtihad masih terbuka.
Ijtihad bagi Iqbal merupakan dasar pergerakan dalam Islam. Selanjutnya yaitu mencita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari tidur panjangnya dan berharap agar umat Islam dapat menerima kehidupan yang dinamis. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan adalah memperkokoh dan memperkuat individualisasi dari peserta didik sehingga mereka menyadari segala kemungkinan menimpa dirinya. Selanjutnya yaitu karya Muhammad Iqbal. Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Dahlan terlahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Yogyakarta. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Kiai Dahlan belajar Al-Quran dan berbagai dasar keislaman langsung dengan bapaknya yang juga sebagai khatib di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Salah satu kesuksesan pembaruannya ditandai dengan berdirinya organisasi masyarakat yang bernama Muhammadiyah di Indonesia pada tanggal 18 November 1912. Adapun pokok-pokok pemikiran Kiai Dahlan yaitu 1. Tujuan pertama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berbudi luhur. 2. Pendidikan harus mencetak manusia-manusia yang berwujud nasionalisme. Dan yang ketiga, menteri pendidikan harus meliputi pendidikan, moral, dan akhlak. Mengulang-ulang surah Al-Ma'un pada suatu ketika dalam sebuah ilmu yang diampu langsung oleh Kiai, jamaah bertanya, kenapa Kiai selalu mengulang-ulang surah Al-Ma'un padahal masih banyak surah lain? Kiai terdiam sejenak, kemudian ia menjawab, saya akan terus mengulang-ulang surah ini sebelum kalian benar-benar paham. Selanjutnya yaitu pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Yang pertama, menjadi inspirasi agar dapat terlepas dari penjajahan. Yang kedua, berdirinya organisasi masyarakat yang berbasis Islam yang sangat berkontribusi bagi kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia sampai sekarang. Yang terakhir yaitu berdirinya perguruan tinggi Islam yang membuka program studi keagamaan maupun umum. Selanjutnya yaitu hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern, yaitu untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan agama yang kokoh, mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai fondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang rahmatan lil alamin di masa yang akan datang. Mengkaji ilmu-ilmu keislaman yang komprehensif sebagai fondasi dalam memahami Islam yang rahmatan lil alamin. Semangat untuk berkarya baik melalui kebijakan yang progresif maupun kitab atau buku atau majalah untuk menebarkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk perubahan yang lebih di masa yang akan datang. Pengetahuan keterampilan. Baru pada abad ke Iqbal lahir fondasi untuk membangun